Pernah nggak sih kamu merasa lelah secara emosional setiap kali habis nongkrong sama temen? Atau mungkin kamu merasa selalu jadi pihak yang memberi, tapi nggak pernah menerima dukungan balik? Hati-hati, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam lingkaran pertemanan yang toksik. Halo semua, selamat datang kembali di channel Belajar Seru. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin relevan bagi banyak dari kita. 7 tipe teman toksik yang perlu kamu waspadai. Ini bukan tentang menjelekkan orang lain, tapi tentang melindungi kesehatan mental dan energi kita. Karena pertemanan yang sehat seharusnya membuat kita tumbuh, bukan malah layu. Yuk, kita mulai dari tipe yang pertama. 1. Si tukang kritik. Teman tipe ini seolah punya radar khusus untuk menemukan kesalahan dalam segala hal yang kamu lakukan. Dari cara kamu berpakaian, pilihan karirmu, sampai hal-hal kecil yang seharusnya tidak jadi masalah. Awalnya mungkin kamu anggap sebagai masukan, tapi lama-kelamaan kritiknya terasa seperti serangan pribadi. Mereka seringkali membungkus hinaan dengan kedok kejujuran atau demi kebaikanmu. Padahal, teman sejati akan memberimu kritik yang membangun, bukan yang menjatuhkan kepercayaan dirimu. Kalau setiap bertemu dengannya, kamu jadi merasa kecil dan gak berharga, ini adalah lampu merah pertama. Kedua, si ratu atau raja drama. Hidup teman ini nggak pernah jauh dari drama. Selalu ada saja masalah besar yang terjadi padanya. Entah dengan pacar, keluarga, atau teman lainnya. Mereka akan meneleponmu kapan saja, mencurahkan semua masalahnya berjam-jam. Kamu pun dengan tulus mendengarkan dan memberi nasihat. Tapi anehnya, mereka sepertinya tidak pernah benar-benar menginginkan solusi. Mereka hanya butuh panggung dan penonton untuk drama mereka. Energi kamu terkuras habis untuk mendengarkan keluh kesah yang sama berulang-ulang. Dan saat kamu yang butuh didengarkan, mereka tiba-tiba sibuk atau mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka. Tipe ketiga adalah si kompetitor terselubung. Di depan, mereka terlihat seperti pendukung nomor satumu. Mereka akan bilang, "Wah, selamat ya atas promosinya." Tapi di balik itu, mereka diam-diam merasa iri dan terus membandingkan pencapaian mereka dengan pencapaianmu. Mereka tidak pernah benar-benar ikut bahagia atas kesuksesanmu. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba meremehkan pencapaianmu dengan berkata, "Ah, di kantorku hal seperti itu biasa saja." Atau langsung menyombongkan prestasi mereka sendiri. Pertemanan yang sehat itu saling mendukung, bukan saling sikut secara diam-diam. Kamu butuh pemandu sorak, bukan saingan rahasia. Selanjutnya yang keempat, si pengambil, bukan pemberi. Pernah punya teman yang hanya muncul saat ada maunya? Mereka menghubungimu saat butuh tumpangan, pinjam uang, atau minta bantuan mengerjakan sesuatu. Mereka sangat manis dan persuasif saat membutuhkanmu. Tapi saat kamu yang butuh bantuan, 1001 alasan akan keluar dari mulut mereka. Mereka menghilang begitu saja. Hubungan ini terasa sangat berat sebelah. Kamu merasa seperti sumber daya yang bisa dieksploitasi kapan saja. Ingat, pertemanan itu jalan dua arah, bukan jalan tol satu arah yang hanya menguntungkan satu pihak. Tipe kelima, si tukang gosip. Teman ini sepertinya tahu rahasia semua orang. Awalnya mungkin terasa seru mendengarkan cerita-cerita eksklusif dari mereka. Tapi coba pikirkan sejenak. Jika dia bisa dengan mudah menceritakan rahasia orang lain kepadamu, apa yang menghentikan dia untuk menceritakan rahasiamu kepada orang lain? Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat.
Berteman dengan tukang gosip membuatmu selalu was-was. Kamu tidak akan pernah bisa benar-benar terbuka dan menjadi dirimu sendiri karena takut ceritamu akan menjadi bahan gosip selanjutnya. Keenam, si manipulator. Tipe ini adalah master dalam memutarbalikkan fakta dan membuatmu merasa bersalah. Bahkan ketika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mereka menggunakan taktik yang disebut gaslighting. Misalnya saat kamu mencoba membicarakan perasaanmu yang terluka karena perkataan mereka, mereka akan bilang, "Kamu terlalu sensitif," atau "Aku nggak pernah bilang begitu, kamu salah ingat." Lama-kelamaan, kamu mulai meragukan ingatan dan perasaanmu sendiri. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan mentalmu. Mereka ahli dalam mengontrol narasi untuk membuat diri mereka terlihat baik dan kamu terlihat buruk. Dan yang terakhir, ketujuh, si pesimis abadi. Apapun kabar baik yang kamu bawa, teman ini selalu punya cara untuk melihat sisi negatifnya. Kamu dapat pekerjaan baru, mereka akan bilang, "Hati-hati, nanti beban kerjanya berat." Kamu merencanakan liburan, yakin aman ke sana, cuacanya lagi jelek loh. Berada di dekat mereka, terasa seperti awan mendung yang terus mengikutimu. Antusiasme dan optimismemu seolah tersedot habis. Memang, kita perlu teman yang realistis, tapi bukan teman yang membunuh setiap percikan kebahagiaan dan mimpi yang kamu miliki dengan pesimisme mereka. Nah, itu tadi 7 tipe teman toksik yang perlu kita waspadai. Mungkin saat mendengar ini, ada 1 atau 2 nama yang muncul di kepalamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah menyadari dan menerima bahwa hubungan pertemanan itu tidak sehat. Setelah itu, kamu bisa coba untuk menetapkan batasan yang jelas. Kurangi intensitas bertemu atau berkomunikasi dengan mereka. Jika percakapan untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil, jangan takut untuk melepaskan pertemanan tersebut. Ini mungkin terasa sulit dan menyakitkan pada awalnya. Tapi ingatlah, kamu melakukannya untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkatmu, mendukungmu, dan membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Melepaskan hubungan toksik bukan berarti kamu orang jahat, itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Energi yang kamu hemat bisa kamu alokasikan untuk merawat diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih sehat dan positif. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa membantumu mengenali lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Apa kamu punya pengalaman dengan teman toksik? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Tapi tetap jaga privasi ya. Mari kita saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap positif dan jaga dirimu baik-baik.